Sekarang memasuki sebuah tema yang baru, yaitu bagaimana mengkhotbahkan kitab yang menggunakan genre perumpamaan, terutama di dalam kitab Injil. Atau lebih tepatnya bagaimana kita mengkhotbahkan tentang perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam kitab Injil. Oleh sebab itu, selama beberapa seri ke depan, kita akan mencoba membahasnya dan mencoba untuk memahaminya apa yang dimaksud dengan Injil perumpamaan, Injil yang berisi pengajaran perumpamaan, maksud saya, dan hal-hal yang lain yang bisa berhubungan dengan bagaimana kita mengkhotbahkannya. Rekan-rekan hamba Tuhan, perumpamaan di dalam kitab Injil adalah salah satu bentuk penyampaian pengajaran atau pesan moral yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui sebuah bentuk cerita atau analogi. Perumpamaan seringkali digunakan oleh Yesus Kristus dalam ajarannya untuk menyampaikan konsep-konsep kerohanian atau ajaran-ajaran mengenai moral, kerajaan Allah, maupun hal-hal yang lain yang berhubungan dengan apa yang ingin dipesankan oleh dia kepada pengikutnya. Nah, apakah yang dimaksud dengan perumpamaan di dalam kitab Injil itu sendiri? Nah, perumpamaan di dalam kitab Injil adalah suatu bentuk penyampaian, sebuah bentuk komunikasi yang pengajarannya atau isinya itu pesan moral. Tetapi di dalam pesan moral itu menyangkut nilai-nilai kebenaran yang disampaikan di dalam bentuk cerita, atau sekali lagi saya menyebutnya sebagai analogi yang digunakan untuk mengilustrasikan sebuah makna yang dalam. Contoh-contoh perumpamaan di dalam kitab Injil misalnya tentang seorang hamba yang setia, tentang benih yang tumbuh, tentang perumpamaan dua tuan, dan ada begitu banyak lagi yang semuanya memiliki pesan yang begitu sangat dalam yang dapat diinterpretasikan dalam konteks kehidupan spiritual, kemudian ada dalam moral, dan sering juga merupakan sebuah kandungan yang di dalamnya memiliki makna-makna yang begitu sangat mendalam. Apa kita, manfaat apa yang bisa kita khotbahkan kalau kita menggunakan perumpamaan-perumpamaan di dalam kitab Injil tersebut? Manfaatnya apa? Yang pertama kita akan mendapatkan adalah sebuah pendalaman Alkitab yang begitu sangat dalam. Perumpamaan di dalam kisah yang digunakan oleh Tuhan Yesus di dalam bentuk cerita atau analogi tadi, itu akan menggunakan sebuah penyampaian pesan-pesan rohani atau moral tentang sebuah nilai kerajaan Allah yang begitu sangat dalam. Dengan kata lain, bila kita mengkhotbahkan perumpamaan ini akan membantu jemaat untuk mengetahui isi pengajaran yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan di dalam prinsip kerajaan Allah. Yang kedua, kita di dalam isi perumpamaan tersebut ada begitu banyak ilustrasi yang membawa kita kepada sebuah imajinasi yang akhirnya membawa kepada kita sebuah refleksi. Ilustrasi, imajinasi, dan refleksi itu semua ada di dalam kitab yang membawa pengajaran di dalam kitab perumpamaan. Konsep-konsep di dalam kitab perumpamaan yang ada. Yang itu semua akan memberi sebuah gambaran tentang kehidupan sehari-hari, tentang nilai-nilai spiritualitas. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, mengkhotbahkan perumpamaan memungkinkan jemaat menggunakan imajinasi mereka dan merenungkan, mengambil nilai-nilai spiritualnya terhadap makna-makna yang tersembunyi
yang akan menghasilkan sebuah transformasi kehidupan di dalam diri jemaat yang ada. Oleh sebab itu, inilah manfaat yang kedua yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga, karena dia bersifat kehidupan sehari-hari, maka nilai yang terkandung di dalam perumpamaan tersebut biasanya memberikan aplikasi-aplikasi secara praktis. Karena perumpamaan itu langsung dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mengkhotbahkan perumpamaan memungkinkan kita sebagai seorang pengkhotbah untuk menarik sebuah hubungan pesan. Pesan antara apa? Pesan antara pengajaran dan kehidupan yang bersifat praktis. Yang bisa langsung merupakan sebuah bimbingan pesan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam perumpamaan tersebut, kita coba akan menghidupkan pesan-pesan Alkitab dengan menggunakan ilustrasi. Maka kebenaran spiritualitas itu akan menjadi menarik, akan begitu sangat dekat, dan akan membawa sebuah pesan yang begitu sangat relevan, yang bisa menarik hati jemaat. Ini akan mendorong khotbah-khotbah kita, sekaligus membawa jemaat kita terhadap sebuah keterlibatan untuk mempelajari dan merenungkan firman Allah. Tentu ini pesan yang dibawa di dalam setiap perumpamaan yang ada, yaitu tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah. Perumpamaan seringkali akan selalu mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah, seperti kasih, belas kasihan, pengampunan, kerendahan hati, keadilan. Makanya kalau kita mengkhotbahkan tentang yang berbicara tentang perumpamaan, ini akan memungkinkan jemaat untuk memahami, internalisasi nilai-nilai sehingga mereka sesuai dengan apa yang terkandung di dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Tentu dari prinsip-prinsip itu dan seperti apa yang kita tahu bersama, bahwa sebuah khotbah adalah dengan sebuah tujuan menginspirasi atau mentransformasi sebuah kehidupan. Perumpamaan seringkali mengandung panggilan perubahan agar kehidupan kita menjadi berubah ke arah yang lebih baik. Memotivasi jemaat untuk bertobat dari dosa. Mereka bertumbuh di dalam iman. Mereka hidup setia di dalam dedikasinya kepada Kristus. Dengan mengkhotbahkan perumpamaan, maka ada begitu banyak kekayaan yang begitu sangat dalam, yang perlu kita gali untuk memperkuat iman jemaat, sehingga menghasilkan sebuah karakter yang kuat untuk melayani Tuhan secara efektif dengan membagikan cinta kasih-Nya di dalam sebuah kabar baik kepada dunia. Oleh sebab itu, saudara, rekan-rekan hamba Tuhan, mengkhotbahkan khotbah yang berdasarkan dari pelajaran perumpamaan akan selalu membawa kita untuk semakin hari membawa jemaat kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan semakin dedikasi. Dengan melihat manfaat tadi, tentu saya ingin mengajak kita semua lebih lagi memperdalam bagian ini secara detail, sehingga kita bisa menemukan hal-hal yang perlu, hal-hal yang penting, di mana kita di dalam mengkhotbahkan kitab perumpamaan ini
menjadi khotbah yang efektif, dinamis, dan juga membawa sebuah perubahan yang ada di dalam diri jemaat. Kiranya manfaat dan definisi tentang hal tadi bagi pendahuluan kita di dalam kita memasuki pelajaran-pelajaran selanjutnya akan menolong kita untuk semakin hari mencintai Injil, terutama juga mengkhotbahkan kitab-kitab perumpamaan tanpa harus mengurangi pesan yang ada yang Tuhan sendiri ajarkan di dalam kitab atau pelajaran perumpamaan. Tuhan Yesus memberkati kita.